di podcast Himas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Himas, selamat datang di podcast Himas. Kali ini kita akan membahas tentang ikut Himas dapat apa? Cerita di balik pengalaman mahasiswa aktif. Kenalin, aku Nabila Alfanafisa, mahasiswa S1 Prodi Administrasi Rumah Sakit semester 2. Aku yang akan memandu obrolan seru kita hari ini. Kali ini kita bakal ngobrol santai aja dan bakal relate banget sama kalian. Apalagi teman-teman Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit yang masih penasaran nih, ikut Hima itu dapat apa sih? Selain itu, kita juga bakal mengulik cerita unik di balik pengalaman mahasiswa aktif berorganisasi. Nah, di episode perdana ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Mbak Rafila Azkia Ibdaul Fauzia, atau yang akrab dipanggil Mbak Vila. Beliau adalah kakak tingkat kita dari semester 6, sekaligus pernah menjabat sebagai Ketua Himas periode 2024-2025. Oh iya teman-teman, Mbak Vila ini rekam jejaknya luar biasa banget loh. Sejak semester 1 sudah aktif di berbagai organisasi, mulai dari IPM, IMM, UKM IKAR, hingga PEMFIKES. Bahkan, Mbak Vila sempat mewakili UNLA dan lolos seleksi LKM MTM yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi tingkat wilayah 7 di Surabaya. Sangat keren bukan? Pastinya Mbak Vila punya segudang pengalaman yang sangat banyak. Yuk, langsung saja kita sambut Mbak Rafila Azkia Ibdaul Fauzia. Halo. Halo Mbak Vila. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik sekali. Kegiatannya akhir-akhir ini apa aja sih Mbak kalau boleh tahu? Kalau kegiatan akhir-akhir ini ya pastinya perkuliahan aktif. Kemudian di samping itu aku juga ikut join beberapa organisasi yang sampai sekarang masih aku ikuti, yaitu ada IPM, IMM, dan juga di BEM Fakultas Ilmu Kesehatan. Kemudian di semester 1 aku juga sudah ikut organisasi yang ada di UNLA ini, yang ada IMM tadi, IMM, BEMFIKES, dan juga aku pernah ikut UKM. UKM-nya itu TEK-R. Tuh. Oh gitu ya. Jadi teman-teman, Mbak Vila ini rekam jejaknya luar biasa ya. Dari semester 1 sudah aktif di IPR, IMM, UKM IKAR, sampai BEMFIKES ya Mbak ya? Ya betul. Bahkan Mbak Vila juga pernah mewakili UNLA lolos seleksi LKM MTM tingkat wilayah di Surabaya. Keren banget Mbak Vila. Mbak Vila, boleh cerita sedikit nggak dari sekian banyak pengalaman organisasi? Gimana awalnya Mbak Vila ini bisa terjun ke organisasi? Oke, pertanyaan yang menarik nih. Jadi aku pertama kali terjun ke organisasi itu pada tahun 2017, dimana aku masih duduk di bangku SLTP. Nah, di organisasi pertama kali yang aku ikuti, itu aku mengikuti Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang biasa disebut IPM, dan juga Hizbul-Wathon. Sampai sekarang pun aku juga masih aktif di IPM, tapi mohon maaf aku nggak ikut Hizbul-Wathon lagi karena ada alasan tertentu. Kemudian ternyata aku ketika join di organisasi itu banyak sekali pengalaman yang aku dapatkan, dari public speaking, kemudian relasi yang luas, dan juga pengalaman-pengalaman yang nggak mungkin kita dapatkan di bangku sekolah dan juga perkuliahan. Nah teman-teman, puncaknya ini Mbak Vila pernah menjabat sebagai Ketua Himas periode 2024-2025. Jadi aku penasaran deh Mbak, gimana sih rasanya memimpin Hima dan juga apa tanggung jawab yang Mbak pegang pada waktu itu? Oke, sedikit cerita ya. Aku pengalamanku ketika memimpin Hima, yaitu pertama ada banyak sekali ketakutan yang aku alami, yang aku rasakan ketika proses berjalannya memimpin itu tadi. Ketika musber itu ketakutan banyak yang menghantui. Takut kalau teman-temanku ini sulit diajak kerjasama, sulit untuk
saling membantu itu sangat takutnya aku ini nggak dihargai, takut gini, pastinya kayak overthinking gitu loh. Tapi ternyata ketika aku sudah menjalankan itu tadi, banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah, karena teman-temanku ini di luar ketakutanku tadi, karena teman-teman ini juga sama saling membantu, saling bekerjasama, nggak ada yang mementingkan diri sendiri. Itu juga salah satu yang aku kayak seneng gitu loh, ternyata anggota-anggotaku ini juga saling membantu gitu tadi. Kemudian tanggung jawab tanggung jawabnya pastinya yaitu sebagai pemimpin adalah yang paling besar tanggung jawabnya di organisasi tersebut, baik dari diri sendiri untuk organisasi dan juga mungkin amanah. Tanggung jawab itu amanah, karena kalau ada suatu kesalahan yang paling pertama disalahkan itu pemimpinnya. Ini kok gini, oh iya orang pemimpinnya aja kayak gitu, ya pantas itu. Kemudian tanggung jawab untuk memberikan contoh yang baik kepada anggota-anggotanya. Kalau kita mau anggota-anggota kita disiplin, berarti kita juga harus menentukan terlebih dahulu kedisiplinan itu tadi. Selain itu, tanggung jawab untuk ketika anggota kita tidak paham dengan job desk yang diberikan. Misalnya mungkin ada yang belum paham terkait bagaimana menjadi bidang ini atau si ini, itu kita juga harus memberikan contoh terlebih dahulu supaya teman-teman ini juga bisa belajar untuk kedepannya, belajar ketika waktu itu juga. Karena kita sebagai pemimpin nggak bisa harus menuntut anggota seperti ini tanpa kita melihat kemampuan anggota tersebut seperti apa. Jadi kita harus memberi pengarahan, memberi contoh supaya bisa tahu dan belajar bersama. Tuh. Wah, seru banget ya Mbak dengerinnya, dan Mbak Vila juga hebat bisa memegang amanah itu sampai habis. Masya Allah. Ngomong-ngomong soal Himars nih Mbak, biar teman-teman juga makin tertarik ya. Sebenarnya Himars itu ada bidang apa aja sih Mbak? Terus kegiatan seru apa yang paling berkesan buat Mbak Vila? Oke, pertama bidang di Himars itu ada 4. Yang pertama pendidikan, perkaderan dan AIK, kemudian penelitian dan pengembangan intelektual, yang ketiga pengabdian masyarakat, yang terakhir media komunikasi dan kewirausahaan. Nah, di 4 bidang ini ada beberapa program kerja dan kegiatan-kegiatan. Yang paling berkesan itu nggak ada yang paling berkesan, karena semuanya berkesan bagi saya. Karena di periode saya kemarin itu alhamdulillahnya program kerja tersebut terlaksana semuanya. Jadi di setiap program kerja itu ada momen-momen yang mungkin sampai sekarang masih saya ingat. Jadi nggak ada yang paling berkesan, semuanya berkesan bagi saya. Gitu ya teman-teman, jadinya kayak semuanya itu bakal berkesan banget kalau kita jalanin bareng-bareng ya Mbak ya. Kalau sendiri-sendiri individual pasti kerasa banget beratnya. Tapi kalau bareng-bareng pasti banyak keseruan yang kita dapat. Nah, pasti banyak banget ya Mbak manfaatnya juga ya. Mulai dari leadership, cara komunikasi, dan juga relasi. Kalau menurut Mbak Vila pribadi, apa sih hal yang paling berharga yang Mbak dapetin di Himars? Yang paling berharga di Himars banyak yang paling berharga. Yang pertama pengalaman tentunya, karena nggak semua mahasiswa di ARS itu tergabung kan di Himars itu. Gak banyak mereka yang juga mendapatkan pengalaman yang kita dapatkan. Mungkin teman-teman ini banyak yang mengeluh, aku loh libur-libur kok tetap ke kampus, tetap melaksanain proker, tapi teman-teman kita yang nggak ikut kan juga di rumah. Mereka tapi nggak dapat pengalaman yang kita dapatkan. Itu pengalaman. Seperti yang tadi bisa dijelaskan, ada pengalaman, public speaking, dan juga relasi. Itu benar teman-teman. Ketika kita ikut organisasi, ketiga poin ini sangat kita dapatkan. Pengalaman, yaitu kemudian relasi dan juga public speaking. Tapi ketiga pengalaman ini tidak bisa kita dapatkan ketika kita tidak mau dan mencoba sesuatu yang ada dalam organisasi.
Misalnya ketika ada peluang untuk ikut kegiatan di luar, tapi kita tuh males nggak ada temennya, itu juga sama saja kembali ke diri kita sendiri. Kita nggak akan dapat relasi di luar kampus seperti itu. Kemudian public speaking ya, Iya. kamu jadi moderator disuruh apa ingin sendiri? Kalau dari moderator ya, Ya, kayaknya saya sendiri sih. saya sendiri ya. Apa itu berarti kamu juga sudah mau mencoba untuk menjadi moderator? Mungkin kalau ada apa kamu disuruh tapi kamu menolak, kamu nggak akan ngerasain jadi moderator Iya, seperti sekarang sekarang. banget Mbak. Apalagi ini kan nggak bisa kita dapetin di bangku apa namanya kelas ya. Iya. Soalnya di kelas mungkin kita public speakingnya di apa presentasi. Ketika presentasi kita nggak bisa berhadapan langsung kayak gini. Dan juga saya dapat relasi nih dari sini, yaitu kenalan dengan Mbak Rafila. Soalnya saya juga mahasiswa baru kan. Wah, terima kasih banget ya Mbak ya. Tapi nih Mbak, dengar-dengar ya, katanya ada mitos nih. Kalau kita aktif berorganisasi, itu nilai akademik kita itu terlambat. Kayak terhambat banget gitu loh. Kok ada kan anak yang aktif berorganisasi tapi nilainya turun. Dari pengalaman Mbak Vila yang dari pengalaman yang Mbak Vila dapet ini, Iya. gimana sih? Apakah pernah Mbak Vila kayak terhambat gitu nilainya? Untuk sejauh ini alhamdulillah antara akademik dan juga organisasi sama-sama seimbang. Maksudnya nggak ada yang lebih tinggi dan juga nggak ada yang lebih rendah. Kalau mitos itu mungkin tergantung orangnya juga ya, karena kebanyakan anak organisasi itu bisa memanage waktu, bisa membagi antara perkuliahan dan juga organisasi itu sendiri. Jadi mungkin itu mitos yang anggapan buruk orang yang nggak ikut organisasi. Oh gitu ya Iya. jadinya. Jadi semuanya itu tergantung diri kita sendiri. Betul. Bagaimana cara kita untuk membagi waktu antara tugas kuliah sama juga apa namanya organisasi. Gimana sih Mbak? Trik dan triknya nih, apalagi buat aku ya, Iya. yang diantara tugas kuliah ini numpuk banget, tapi tetap aktif di organisasi itu gimana caranya? Kalau aku sendiri ya, yang utama itu pastinya perkuliahan. Nggak mungkin dong teman-teman ada di Himas ini kalau nggak kuliah di Unla terlebih dahulu. Iya. Yang pertama itu perkuliahan. Kalau dirasa tugas itu sudah diberikan dan waktu kita sedang longgar, bisa dikerjakan terlebih dahulu. Kalau di antara organisasi dan juga perkuliahan ini kan organisasi kalau mengadakan proker kan nggak mungkin ya setiap hari. Iya. Pastinya ada waktu-waktu tertentu, bulan-bulan tertentu dan juga sudah dirancang ketika rapat kerja. Nah itu mungkin di tengah kelonggaran waktu untuk menunggu proker, kita juga bisa mengerjakan tugas-tugas. Tapi kalau dirasa tugas yang diberikan dan juga pelaksanaan proker ini dekat dan juga kayak sudah waktunya persiapan gitu, mungkin kita bisa mengerjakan tugas terlebih dahulu, diselesaikan, kemudian kita baru melaksanakan proker yang kita laksanakan itu tadi. Wow, bermanfaat banget ya teman-teman tips dan triknya dari Mbak Vila ini. Ayo Mbak, dengar-dengar Mbak Vila ini juga sering mengikuti pelatihan kepemimpinan ya? Iya. Itu infonya dari mana sih Mbak? Biar teman-teman yang nonton juga tahu nih. Oke, kalau info terkait pelatihan, yang pertama itu ada grup Ormawat Seumla, itu biasanya dari Pak Arifin, dari Budian selaku lembaga non akademik, itu akan membagikan info-info terkait pelatihan-pelatihan yang mau dilakukan, baik itu di tingkat Kemendikti ataupun pelatihan yang lain. Kemudian ada sosial media. Nah, ketika teman-teman ini ingin mengikuti pelatihan, pastinya kan juga mencari-cari di sosial media. Nah, itu bisa di follow dulu mungkin di Instagram supaya tidak terlambat ketika ada pelatihan yang mau diselenggarakan seperti itu.
Oh, jadi gitu teman-teman, kita juga dapat info nih dari kampus ya Mbak pastinya, dan juga kita juga harus mencari lagi di platform media sosial. Wah, obrolannya sangat insightful banget ya teman-teman. Terima kasih Mbak Rafila sudah berbagi cerita. Sama-sama. Sekarang kita jadi lebih tahu bahwasannya Himars itu bukan sekedar wadah kumpul-kumpul, tetapi investasi untuk diri kita sendiri. Sebelum kita tutup nih Mbak, boleh dong Mbak Vila kasih closing statement atau pesan penyemangat buat adik-adik, terutama semester 2 yang masih ragu atau takut untuk mulai organisasi. Oke. Ada ya. Mungkin bukan closing statement tapi sedikit bukan obrolan ya, kayak omongan supaya teman-teman ini juga mau termotivasi untuk ikut organisasi. Jadi ikut organisasi itu bukan sesuatu yang buruk teman-teman. Ikut organisasi itu banyak sekali yang kita dapatkan dari public speaking, kemudian soft skill, pengalaman, dan juga relasi yang ada di mana-mana. Jadi di organisasi kita belajar banyak, belajar bukan soal akademik, belajar yang tidak kita dapatkan di bangku perkuliahan. Boleh teman-teman tidak ikut organisasi, tapi cobalah ikut program-program yang lain seperti magang atau kegiatan-kegiatan yang dapat menambah soft skill daripada teman-teman itu sendiri. Karena nggak mungkin kita 4 tahun belajar di kampus tapi kita tidak mendapatkan kemampuan di luar akademik, karena di dunia kerja itu sangat dibutuhkan orang-orang yang mampu public speaking, mampu mengalokasikan komputer, itu juga sangat diperlukan, nggak hanya teori saja yang diperlukan. Dan orang-orang yang di organisasi ini itu bukan mereka yang nggak berani ya, maksudnya mereka itu mau melawan rasa takutnya, mau melawan rasa malunya, itu juga dari organisasi itu sendiri. Jadi di organisasi itu mungkin banyak omongan-omongan yang buruk, tapi omongan-omongan buruk itu tadi dapat kita berikan ketika kita sudah masuk di organisasi itu. Wah, sangat luar biasa ya teman-teman. Intinya jangan takut mencoba, karena pengalaman adalah guru terbaik. Terima kasih Mbak Vila atas ilmu dan waktunya untuk hari ini. Sama-sama. Sobat Himars, itulah tadi keseruan kita pada podcast kali ini. Semoga obrolan singkat ini bisa jadi bahan bakar buat kalian untuk berani melangkah dan mencoba hal baru serta berproses di Himars. Ingat, kuliah bukan cuma soal indeks prestasi, tetapi juga soal membangun jati diri. Saya, Nabila Alfanafisa, pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you!